Pengertian ASI. ASI, air susu ibu, adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Pengertian ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja selama 6 bulan pertama tanpa minuman atau makanan tambahan lain. Setelah 6 bulan, pemberian ASI dengan makanan pendamping ASI. Lalu ASI dianjurkan sampai dengan 2 tahun atau lebih. Kandungan ASI. Pertama, lemak yang mudah dicerna dan diserap bayi karena mengandung enzim lipase yang berperan dalam mencerna lemak. 2. Karbohidrat. Terdapat di dalam ASI ialah laktosa, gula, dan kandungannya sekitar 20-30% lebih banyak dibanding susu sapi. Ketiga, protein sekitar 60%. Kemudian, ASI mengandung alfa-laktalbumin yang jarang menyebabkan alergi seperti halnya yang terdapat pada susu sapi. 4. Vitamin, mineral, dan zat besi lengkap dan mudah diserap oleh bayi. 5. Imunoglobulin tidak hanya berperan sebagai imunisasi aktif yang merangsang pembentukan daya tahan tubuh bayi, melainkan juga berperan sebagai imunisasi pasif yang akan melindungi usus bayi pada minggu pertama kehidupan. Manfaat ASI. Pertama, manfaat bagi bayi. 1. Melindungi dari serangan alergi. 2. Meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian bicara. 3. Membantu pembentukan rahang yang bagus. 4. Mengurangi risiko terkena penyakit diabetes, kanker pada anak, dan diduga mengurangi kemungkinan menderita penyakit jantung. 5. Menunjang perkembangan motorik pada bayi. 2. Manfaat bagi ibu. Pertama, mudah, murah, praktis, dan tersedia kapan saja. 2. Mempercepat pemulihan dari proses persalinan dan dapat mengurangi perdarahan karena otot-otot rahim mengerut. 3. Meningkatkan rasa kasih sayang dan rasa nyaman antara ibu dan anak. 4. Mengurangi risiko penyakit kanker. Kelima, membantu ibu menurunkan berat badan setelah melahirkan. 6. Menurunkan risiko DM tipe 2. Ketiga, manfaat bagi keluarga. Pertama, tidak perlu menghabiskan uang banyak untuk membeli susu formula, susu botol, serta kayu bakar atau minyak tanah untuk merebus air, susu, dan peralatannya. 2. Jika bayi sehat, berarti keluarga mengeluarkan lebih sedikit biaya guna perawatan kesehatan. 3. Jika bayi sehat, berarti menghemat waktu dan juga tenaga keluarga karena ASI selalu siap tersedia dan keluarga tidak perlu repot membawa botol susu, air panas, dan lain sebagainya ketika bepergian.
Yang keempat, manfaat bagi masyarakat. Pertama, menghemat devisa negara karena tidak harus mengimpor susu formula dan peralatan lainnya. 2. Terciptanya negara yang sehat. 3. Penghematan pada sektor kesehatan karena jumlah bayi yang sakit hanya sedikit. Yang keempat, memperbaiki kelangsungan hidup anak untuk menurunkan angka kematian. 5. Melindungi lingkungan sebab tidak ada pohon yang digunakan sebagai kayu bakar untuk merebus air, susu, dan peralatan. Cara memperbanyak ASI. Yang pertama, membersihkan puting dan melakukan pijatan. Pada trimester ketiga, mulailah membersihkan puting susu agar jalan keluar ASI lancar. Caranya, membersihkan dengan baby oil sebelum mandi. Lakukan sambil melilin-lilin puting, terutama pada lipatan-lipatan di ujung puting. Lakukan hal ini beberapa hari sekali. Yang kedua, menyusui setiap 2-3 jam. Bayi yang baru lahir membutuhkan susu setiap 2-3 jam, tanpa peduli siang atau malam hari. Produksi ASI pada tubuh wanita mengikuti prinsip supply dan demand. Artinya, tubuh memproduksi ASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang ketiga yaitu memompa ASI. Memompa adalah salah satu cara perbanyak ASI untuk ibu baru. Mungkin keterampilan menyusui belum cukup memadai. Kesalahan posisi menyusui dapat menyebabkan proses menyusui tidak efektif, sehingga ASI tidak keluar dengan lancar. Gunakan pompa setiap kali selesai menyusui. Jangan pedulikan berapa banyak ASI yang kita dapat, karena tujuan memompa adalah untuk memberikan rangsangan pada stimulasi pada payudara. Yang keempat, skin to skin contact. Bayi yang disusui dalam keadaan telanjang mendapatkan kontak kulit langsung ke kulit dada ibu. Hal ini adalah salah satu cara untuk memperbanyak ASI yang keluar. Kedekatan emosi yang kita miliki dengan bayi akan memerintahkan otak untuk memproduksi ASI lebih banyak. Yang kelima, kompres payudara. Bila payudara terasa keras, bayi tidak dapat mengisapnya. Kompreslah dengan handuk hangat beberapa menit, maka payudara akan melunak dan ASI dapat keluar dengan lancar. Yang keenam yaitu makanan yang memperbanyak ASI. Yang umum digunakan adalah pepaya, daun katuk, wortel, bayam adalah beberapa contoh makanan yang banyak untuk ibu menyusui. Sebisa mungkin hindari penggunaan suplemen atau obat-obatan sebagai cara memperbanyak ASI. 7. Memilih KB yang tepat untuk ibu menyusui. Pil mini adalah pil KB yang paling tepat untuk ibu menyusui, karena tidak mempengaruhi hormon yang diperlukan untuk memproduksi ASI. Pilihannya adalah berbagai cara KB yang dapat mengangkut hormon, misalnya kondom. 8. Minum air putih yang banyak. Minumlah 10-12 gelas air putih sehari, karena tubuh membutuhkan cairan untuk memproduksi ASI. Sembilan, mencoba posisi menyusui yang paling pas. Ibu yang baru menyusui sering posisi menyusui yang pertama, posisi bersandar, merupakan posisi alami yang biasanya dilakukan ketika
ibu menyusui bayi pertama kali. Kebanyakan ibu menyusui posisi ini karena dirasa membuat waktu menyusui lebih santai. Cara posisi bersandar. Yang pertama, sandarkan punggung pada sebuah bantal yang menempel ke dinding kursi atau sandaran tempat tidur. Yang kedua, sisihkan perut bayi di bawah dada ibu dan kepala bayi sejajar dengan dada. Yang ketiga, pastikan hidung bayi tidak tertekan dan lehernya tidak menekuk. Yang keempat, bayi biasanya sudah bisa menemukan puting payudara ibu dengan sendirinya, namun tidak masalah untuk membantunya menghisap puting payudara ibu yang benar. 5. Memulai menyusui seperti biasa. Yang kedua, posisi Calhoun serupa dengan posisi menyusui yang benar. Salah satu tangan ibu akan menekuk guna untuk menopang tubuh bayi. Bayi akan berbaring dengan nyaman di salah satu tangan ibu selama melakukan posisi menyusui. Cara melakukan posisi menyusui Calhoun. Pertama, gendong bayi dengan salah satu tangan ibu. Pastikan posisi kepalanya ada di tangan ibu yang tertekuk dan perutnya di tubuh ibu. Yang kedua, posisi kepala bayi dan lengan ibu. Tangan yang tertekuk harus berada di sisi yang sama dengan bagian payudara di mana ibu menyusui. 3. Agar leher bayi tidak tegang, jaga agar posisi kepala bayi tetap sejajar dengan bagian tubuhnya yang lain. 4. Coba gunakan bantal menyusui agar alas yang empuk lainnya untuk lebih meringankan beban tangan ibu saat menopang bayi. 5. Mulailah menyusui seperti biasa. Yang ketiga, posisi cross Calhoun. Posisi ini memiring dengan hold cord. Hanya saja lengan tangan yang digunakan untuk menopang bayi pada posisi Calhoun berlawanan dengan payudara di mana ibu menyusu. Jika disusui pada payudara sebelah kanan, kepala bayi juga akan sebelah kanan. Sebelumnya, pada posisi Calhoun, tangan Anda digunakan untuk menopang tubuh bayi, yakni tangan kanan. Namun, pada posisi cross hold, tangan ibu yang dipakai justru sebelah kiri. Posisi ini memudahkan ibu untuk melihat dan mengontrol perletakan puting susu yang dihisap oleh bayi. Cara posisi cross hold chore yang benar. Yang pertama, gendong bayi di depan tubuh ibu dengan posisi punggung dan lehernya sejajar. 2. Angkat punggung bayi dengan tangan sebelah kiri. Posisikan kepala bayi berada di sebelah kanan ibu agar bisa menyusu pada sisi kanan payudara. 3. Biarkan bagian bawah tubuh bayi ditopang oleh siku tangan ibu yang tertekuk. Yang keempat, posisi berbaring atau posisi side lay. Bila ibu merasa lelah dan tidak ingin menyusui dengan posisi duduk, berbaring bisa menjadi pilihan yang benar untuk dilakukan. Posisi berbaring juga merupakan solusi terbaik bagi ibu yang baru melalui operasi sesar atau saat bayi tiba-tiba terbangun di malam hari untuk menyusu. Cara untuk menyusui berbaring. Yang pertama, berbaring di sebelah satu sisi menghadap bayi. 2. Posisikan tubuh bayi agar bibirnya berada dekat dengan puting payudara ibu. 3. Miringkan tubuh bayi dan berikan dorongan sedikit pada punggungnya agar lebih mudah untuk mencapai puting payudara ibu. Yang kelima, posisi football hold
atau cold hold. Posisi ini merupakan salah satu posisi yang benar untuk bayi. Dilakukan dengan menjepit bayi pada sisi tubuh, tepatnya di bawah lengan ibu. Posisi ini dapat digunakan untuk ibu yang riwayat kehamilan sesar dan menyusui dengan payudara besar. Cara posisi foldable hold. Yang pertama, posisikan bayi di bagian sisi payudara tepat di mana bayi akan menyusu. 2. Gunakan tangan ibu pada payudara yang akan menyusui untuk menopang tubuh bayi di samping tubuh ibu. 3. Tekuk lengan ibu dengan telapak tangan menghadap ke atas, seolah sedang memegang bola untuk menopang lehernya. 4. Biarkan punggung dan tubuh bayi ditopang dengan tangan ibu dan dekatkan di sisi ibu. 5. Kaki bayi harus berselip di bawah lengan ibu. 6. Jika perlu, bagian tangan lain yang tidak tertugas untuk menopang bayi bisa ibu gunakan untuk memegang payudara yang dipakai menyusui dari arah bawah. Yang keenam, posisi bayi duduk atau sitting baby. Posisi ini dilakukan sama persis ketika bayi sedang duduk. Dengan begitu, ibu tidak perlu menopang tubuh bayi seperti melakukan posisi menyusui yang benar lainnya. Cara posisi ini. Yang pertama, duduklah dalam posisi tegak dan siapkan bayi juga dengan duduk menghadap ke tubuh ibu. 2. Bayi yang baru mahir untuk duduk sendiri bisa dibantu dengan bersandar pada tangan ibu yang melingkar tubuhnya. 3. Pada bayi yang sudah terbiasa duduk sendiri biasanya lebih mampu untuk duduk dengan tegak tanpa perlu diberi sandaran. Yang keempat, pastikan leher dan punggung bayi lurus sejajar. 5. Pastikan hidung bayi tidak tertekan dan dapat bernafas dengan lancar.